Sudah 3 kali rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melepas kepemilikan 26,25% saham PT Delta Jakarta, sebuah produsen bir, ditolak oleh DPRD. Padahal nilai saham tersebut kira-kira 1,2 T dan hanya menghasilkan dividen sebesar 38 miliar per tahun. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan jika saham tadi dilepas dan kemudian dananya digunakan untuk membangun beberapa infrastruktur dan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh rakyat DKI. Nah, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apa yang membuat DPRD, khususnya adalah Ketua DPRD DKI, Pak Prasetyo Edy, berkeras untuk mempertahankan saham tersebut dimiliki oleh Pemprov DKI? Pemprov DKI Jakarta memastikan akan melepas 26,25% saham di perusahaan PT Delta Jakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 itu kita pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas. Dan ini komitmen kita. Kemudian juga kita akan memanfaatkan dana yang nanti didapat dari penjualan saham ini untuk pembangunan. Rata-rata dividen yang didapatkan Pemprov itu sekitar 38 miliar per tahun rata-ratanya. Nah, kita berharap, yakin bahwa penjualan 26,25 ini kita akan mendapatkan tambahan pemasukan lebih dari 1 triliun rupiah. Jadi kalau kita mau mendapatkan 1 triliun dengan mempertahankan saham di Delta, mungkin kita perlu 30 tahun lebih baru bisa dapat angka 1 triliun. Karena itu kita lepas dan kita gunakan dananya nanti untuk kegiatan pembangunan yang dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Halo guys, kita ketemu lagi di Highlight edisi Rabu 3 Maret 2021. Ya, seperti biasa, Highlight adalah tempat di mana gue akan nemenin lu untuk santai di malam hari sambil ngobrol-ngobrol. Ya, tadi lo lihat di video, ini video lama ya, sebenarnya tahun 2018 ya. Itu belum lama Pak Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui Pilkada DKI 2017 yang epic banget ya. Dan kita tahu Pak Anies punya sejumlah janji kampanye dan salah satu janji itu adalah melepaskan 26,25% saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta yang merupakan produsen dan juga pemegang merek dari sejumlah brand bir-bir terkenal ya. Yang gua ingat itu ada Angker Bir, ada yang lain-lain. Nah, guys, Pak Anies di situ menegaskan memang ketetapan atau kebulatan tekad dari Pemprov untuk melaksanakan janji kampanye tersebut. Yang menarik guys, memang sampai hari ini janji tadi ternyata belum mampu direalisasikan oleh Pemprov. Persoalannya kenapa? Karena sudah 3 kali, ini keterangan dari salah satu politisi PKS ya, Pak Mardhani Alisera, sudah 3 kali sebenarnya Pemprov DKI Jakarta itu menyurati DPRD. Ya, meminta izin untuk melepaskan kepemilikan Pemprov DKI di PT Delta Jakarta tadi, tapi senantiasa ditolak. Bahkan Pak Prasetyo Edy dengan tegas mengatakan, selama saya menjabat sebagai Ketua DPRD DKI, saham tersebut tidak akan dijual, tidak akan dilepas. Ya, kita tahu ya Pak Prasetyo Edy ini adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dari PDIP. Pas gue baca beritanya itu ada statement menarik dari Pak Prasetyo Edy yang mengatakan saya juga Islam. Gue juga bingung ya kenapa harus dibawa-bawa ya. Saya juga Islam dan saya haji. Ya. Nah, intinya dia ingin menggambarkan bahwa sebagai Muslim, sebagai haji dia ngerti nih ya mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, guys, ini menarik buat gua ya. Ternyata kita sering ngomong tentang wah ini ya politik identitas itu nggak benar segala macam. Tapi di luar sadar ya beberapa politisi ini termasuk dari PDIP itu masih bawa-bawa politik identitas. Karena menurut gua ya Pak Anies Baswedan itu udah jelas ngasih beberapa perhitungan rasional ya kenapa Pemprov DKI pengen banget saham itu dilepas.
Jadi ini analisisnya adalah analisis cost and benefit. Ya, betul ada benefit. Karena kalau kita punya kepemilikan di sebuah perusahaan, jelas ya sebagai pemegang saham, shareholders kita akan mendapatkan yang namanya dividen. Berapa sih besarnya dividen yang diberikan PT Delta Jakarta kepada Pemprov? Kalau dirata-ratakan per tahun itu sekitar 38 miliar. Ya, gede nggak? Menurut gue sih kecil ya. Kecil kalau kita compare dengan apa? Setidaknya kalau kita compare dengan dua variabel yang lain. Pertama, dalam hitung-hitungan yang diungkapkan oleh Pak Anies Baswedan, kalau saham tadi yang 26,25% itu dilepas, Pemprov DKI setidaknya akan dapat dana segar 1,2 triliun. Ya, jadi yang tadi guys ya 38 miliar per tahun itu kalau kita compare dengan hasil penjualan saham atau nilai dari saham itu sangat-sangat kecil guys. Ya ini sekitar cuma berapa? 3,1% per tahun ya. Lu bayangin, lu invest. Tapi return on investmentnya itu hanya 3,1% per tahun. Menurut gua sih nggak worth it ya, nggak worth it bener. Ada banyak investasi lain yang jauh lebih tinggi lagi returnnya. Itu satu. Kalau tadi dividen tahunan itu dibandingkan dengan nilai sahamnya yang 1,2 T. Lebih nggak worth it lagi guys ya. Angka 38 miliar tadi ini kan berarti kontribusi ya dari kepemilikan saham tadi terhadap APBD DKI. Ya, kita lihat nih APBD DKI. Tahun 2020 APBD DKI adalah 63 T. Itu gede banget ya. Kemudian di 2021 ya ini sudah ketok palu di DPRD, berarti yang mimpin DPRD tadi Pak Prasetyo Edy sendiri ya. Itu sudah ketok palu 84,196 T. Ningkatnya cukup tinggi ya, ningkatnya lebih dari 20 T ya dibandingkan tahun 2020. Ini kalau kita hitung ya berapa persen ya? Kecil banget. Ya, dari berapa tadi kan 38 miliar dibandingkan dengan APBD per tahunnya adalah 84,196 triliun. Jadi menurut gua nggak worth it gitu. Nah, sementara di sisi lain ya, lu lihat tadi di video itu Pak Anies Baswedan sudah membeberkan kalau dijual kepemilikannya dilepas dapat cash ya, fresh money 1,2 T itu manfaatnya dahsyat. Luar biasa. Dan itu multiplier efeknya akan sangat besar. Misalnya ya, membangun infrastruktur yang berkaitan dengan air bersih. Kita tahu ya air bersih ini kan pelayanan dasar ya. Ya walaupun ibu kota ternyata masih banyak juga rakyat yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih yang itu memadai. Itu satu. Ya kemudian Pak Anies juga bilang berkaitan dengan apa? Penyediaan rumah sakit kelas A. Kelas A ini kelas yang paling tinggi ya. Jadi 1,2 T itu cukup untuk membangun 4 buah rumah sakit kategorinya kelas A. Belum lagi gedung-gedung sekolah ya, ada sekian puluh, gua nggak tahu deh itu berapa banyak yang bisa kita bangun dengan 1,2 T. Ya, artinya guys, Pak Anies ingin menyampaikan message ya. Kita misalnya ya, kita nggak mau berdebat dalam persoalan halal haram dan lain-lain. Oke, kita bicara cost and benefit. Ya, instead of kita cuma dapat tadi 38 miliar per tahun yang sangat kecil ya, ternyata dengan 1,2 triliun itu banyak betul ya proyek-proyek pembangunan, infrastruktur, ya layanan dasar yang bisa diperbaiki dan itu jelas akan punya leverage, akan punya multiplier efek yang sangat tinggi terhadap pembangunan, terhadap perekonomian, terhadap tingkat kesejahteraan rakyat di DKI Jakarta. Jadi gua bisa paham ada semacam gemes gitu ya. Ini Pak Anies Baswedan, Pemprov DKI ini kayaknya kesel gitu. Ini gimana sih? Kan Pak Prasetyo Edy ini kan wakil rakyat ya, representasi dari rakyat DKI. Apakah sikap kekeh tadi, ya bagi yang belum tahu ya, kekeh itu bahasa Jerman. Sikap berkeras ya untuk tidak memberi izin menjual saham PT Delta Jakarta itu memang merupakan suara rakyat atau bukan? Ya, karena itu kemudian Pak Anies mengatakan kita tetap ingin menjual itu, tapi karena DPRD tidak mengizinkan maka kami melaporkan ini kepada rakyat DKI. Silakan rakyat yang memutuskan. Kalau betul rakyat prefer itu tidak dijual ya kita akan maju terus. Ya dengan kondisi saat ini. Tapi kalau memang rakyat ingin itu dijual dan ya rakyat yakin masalahnya akan lebih besar ya silakan.
Tolong rakyat bantu untuk mendorong wakil-wakilnya di DPR, di DPRD supaya bisa memberikan persetujuan. Ya kita coba terus, kita berniat melakukan itu. Kita laporkan pada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham BIR, biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi. Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke Dewan. Jadi Dewan itu kan wakilnya rakyat ya. Jadi ketika wakil rakyat tidak menyetujui, ya kami lapor ke rakyat. Ini Dewan Anda ingin punya saham BIR terus, ingin punya untung dari uang BIR. Padahal tidak menentukan ya Pak ya, dari 1970 kan Itulah 26%. nambahnya cuma segitu juga uang dana itu jauh lebih bermanfaat bila kita gunakan untuk pembangunan bagi masyarakat kita. Apalagi dengan ukuran APBD kita sekarang itu menjadi kecil sekali dari sini. Nah kan kalau kita udah surat kita tuh setahun sudah dikirim, udah setahun. Sejak bulan Mei tahun lalu sampai sekarang belum ada apa. Ya itulah resikonya kalau politik jadi rumit. Nah, di sini gue akhirnya jadi berpikir-pikir tadi. Jadi gue inget ya, ada teori ya yang beberapa kali sempat gue pakai di dalam menganalisis beberapa persoalan kebijakan publik. Guys, dalam satu penerapan sistem demokrasi perwakilan seperti yang diterapkan di Indonesia, ini selalu ada potensi yang namanya agency problem. Ya, kalau kita bicara DKI Jakarta, ya proses politik atau proses demokrasi itu harusnya membuat yang berdaulat adalah warga Jakarta. Ya nggak sih? Ya kalau kita bicara Indonesia, harusnya proses demokrasi memberikan mandat, memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat Indonesia untuk mengaturnya. Kira-kira begitu. Nah kita kembali ke kasus DKI tadi. Ini proses demokrasi harusnya memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat. Ya kan? Nah cuma kita tahu proses demokrasi itu kemudian diejawantahkan itu di apa ya? Diaplikasikan ya. Susah juga, nggak pas juga. Ya udahlah, itulah pokoknya ya. Lewat pemilu. Di mana rakyat kemudian memilih wakil-wakilnya yang duduk di DPRD, ya kan? Nah, calon dari wakil-wakil itu kan disodorin oleh partai-partai politik. Nah, persoalannya guys kemudian ya di sini nih terjadi. Para wakil rakyat yang duduk di DPRD itu akan menjadi agent. Agent itu kepanjangan tangan. Agent itu adalah perwakilan dari para prinsipalnya. Siapa prinsipalnya? Rakyat yang memilih mereka. Ini yang disebut sebagai agency problem. Kenapa? Karena walaupun secara teoritis agent itu harusnya representing kepentingan dari prinsipalnya, tapi karena mereka berdua, agent dan prinsipal adalah dua bagian atau istilahnya itu two separated bodies gitu ya. Maka selalu ada kemungkinan bahwa agent melakukan manuver bukan untuk kepentingan, bukan untuk interest dari prinsipalnya. Ini namanya agency problem. Lalu untuk kepentingan siapa? Bisa untuk kepentingan diri mereka sendiri, kalau gue sebut diri mereka, bisa diri mereka orang per orang, pribadi, bisa juga diri mereka yang gue maksud adalah partai politik. Ya, karena bagaimanapun kata Bu Mega kan seluruh kader PDP itu petugas partai ya yang ditempatkan dalam jabatan-jabatan publik. Jadi patut kita menduga bisa jadi nih ya anggota DPRD ini bekerja bukan untuk rakyat tapi untuk partai. Nah, yang lebih parah lagi adalah sangat mungkin kemudian ya para agen ini membangun koalisi ya, berkolaborasi bukan dengan rakyat tapi dengan pihak-pihak di luar itu. Yang mengkooptasi para agen tadi sehingga justru mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Nah guys, di sini ada persoalan lain. Persoalannya berkaitan dengan asymmetric information. Ya, kita nih masyarakat ya, atau lu semua nih yang warga DKI, itu kan tidak punya informasi yang selengkap itu. Tentang situasi yang terjadi, tentang proses penyusunan APBD, tentang dinamika yang ada di Dewan, tentang dinamika yang ada di partai-partai yang menyuplai anggota Dewan ke DPRD. Kita nggak tahu diskusi-diskusi, obrolan di balik tembok, di restoran, di lobi hotel itu kayak apa. Padahal obrolan-obrolan itulah yang kemudian menentukan nasib rakyat DKI Jakarta.
Ya, ini yang namanya asymmetric information, informasi yang tidak simetris. Of course ya, para agent itu memiliki informasi yang lebih lengkap, lebih utuh, lebih dalam ketimbang para prinsipalnya. Nah, disinilah ya nanti akan masuk tuh ya cukong lah, taipan lah, pemodal lah, kepentingan asing dan segala macam. So again ya, menurut gua langkah Pak Anies yang tanda kutip ya melaporkan hal ini kepada rakyat DKI adalah langkah yang tepat. Nah guys, kalau kita tempatkan persoalan ini dalam perspektif yang lebih luas ya, berkaitan dengan keributan-keributan yang terjadi belakangan mengenai miras, ini akan menjadi menarik. Ya, kita kembali yuk ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, karena bagaimanapun ya, FNN kami ini punya slogan mengawal tujuan bernegara. Ini bukan slogan ya, ini adalah keyakinan kami. Nah, guys, di situ dikatakan tujuan negara itu ada beberapa ya. Satu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, persoalannya adalah kita ini kadang-kadang jadi bertanya-tanya. Bukan kadang-kadang ya, sering bertanya-tanya. Apakah manuver, langkah, kebijakan, strategi yang dijalankan oleh pemerintah di dalam melaksanakan amanah yang kita berikan kepada mereka itu benar-benar mengacu kepada tujuan negara? Ya, karena pemerintah itu bagaimanapun agent kan dari rakyat yang memilihnya untuk melaksanakan tujuan negara yang ada di dalam konstitusi. Ya, kita persempit kasusnya dalam urusan industri yang berkaitan sama minuman keras, minuman beralkohol. Ya, kita susah membangun logika bahwa kebijakan tadi ya membuka atau terlibat di dalam industri miras ini adalah kebijakan yang muaranya adalah kepada realisasi tujuan bernegara. Karena apa? Karena berbagai data ya, bukan cuma data di Indonesia, tapi juga data global dari WHO dan sebagainya. Misalnya WHO mengatakan 1 dari 20 kematian ya. Kalau gua nggak salah angkanya begitu. Nanti kita cari ya. Itu adalah akibat atau berkaitan dengan alkohol. Ya, kalau kita lihat data di dalam negeri itu dahsyat ya, apalagi di beberapa provinsi. Ya, yang menarik ya kalau kita kaitkan dengan Perpres nomor 10 tahun 2021 lampiran 3 ya, walaupun sudah dicabut oleh presiden, itu kan sebelumnya melegalkan industri miras itu di beberapa provinsi, salah satunya adalah Papua. Benar nggak guys? Ya, padahal data menunjukkan ya angka kematian di Papua akibat miras itu tinggi banget. Dan konsumsi miras Papua itu salah satu yang paling tinggi, bahkan yang tertinggi di Indonesia, jauh betul di atas rata-rata konsumsi miras nasional. Dan rasanya kita sepakat ya bahwa kerusakan yang disebabkan oleh miras itu luar biasa. Mungkin ya ada benefitnya ya dari industri miras, misalnya tadi ya pajak pemerintah ya return investasi dan segala macam. Tapi kan kalau kita mau fair itu juga harus di-compare dengan social cost ya, termasuk biaya kesehatan, biaya pengobatan ya, menurunnya produktivitas, kerusakan generasi dan meningkatnya kriminalitas misalnya gitu ya, yang itu terjadi gara-gara miras yang industrinya tadi disupport oleh pemerintah. Jadi guys, gue ngelihat nampaknya memang persoalannya bukan sekedar atau bukan sesederhana presiden dengan gagah berani mencabut lampiran ketiga dari Perpres nomor 10 tahun 2021. Masalahnya jauh lebih mendasar dari itu. Ya, kenapa? Ya tadi, ya apa masalahnya tadi itu? Ada sebuah paradigma pembangunan yang ternyata tidak selaras ya dengan tujuan bernegara yang diamanahkan oleh konstitusi. Ketika kemudian pembangunan itu sangat investment heavy ya, sangat berat pada investasi, yang kalau kita bicara investasi berarti kita bicara investor, kita bicara pemodal, kita bicara cukong gitu ya. Dan kemudian mengabaikan ya berbagai mudarat, berbagai cost, berbagai persoalan, berbagai kerusakan yang itu akan diderita dan ditanggung oleh masyarakat, berarti kita melihat sebuah penyimpangan besar ada di hadapan kita. Nah guys,
Selama paradigma pembangunan ini tidak kita benahi, selama kita biarkan penyimpangan dari tujuan bernegara ini terus-menerus terjadi, maka akan senantiasa terjadi berbagai kekisruhan dan kericuhan yang kita saksikan pada hari-hari belakangan ini. Nah, oleh karenanya kita ingin mengingatkan sekali lagi, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah agen dari para prinsipal, yang itu adalah rakyat Indonesia atau rakyat di daerah yang bersangkutan. Seorang agen pemerintah yang bijak tentu akan mendengarkan suara rakyat karena mereka diangkat sebagai perwakilan dari rakyat, ya, sebagai agen dari rakyat untuk melaksanakan apa yang menjadi interest mereka. Sungguh sangat menyedihkan ketika kemudian pemerintah tadi justru menjadi agen dari para pemodal, dari para cukong, dari para taipan. Ya, again ini adalah dugaan yang tentu saja sangat-sangat memprihatinkan. Guys, ke depan tugas kita sebagai masyarakat sipil adalah terus mengawal pemerintah, terus menjadi watchdog yang mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga penyimpangan dari tujuan bernegara ini tidak semakin lama semakin melebar. Itu aja dari gua guys, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.